Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembakaran senyawa hidrokarbon. Materi ini khusus untuk kelas 11 ya. Nah, kamu pasti sering dengar apa itu pembakaran. Dalam kehidupan sehari-hari pasti ada yang pernah kamu lihat peristiwa pembakaran ya. Baik itu pembakaran kertas, pembakaran sate, pembakaran sampah, atau masih banyak lagi. Nah, di kimia, proses pembakaran itu merupakan proses terjadinya reaksi oksidasi. Ya. Jadi, pada proses pembakaran itu diperlukan yang pertama ada syaratnya harus ada oksigen, gas oksigen atau O2. Yang kedua, ada panas, dan yang ketiga, ada faktor pemicu panas. Reaksi pembakaran hidrokarbon dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada reaksi pembakaran sempurna. Yang kedua, ada reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna, cirinya adalah ketika hidrokarbon direaksikan dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan H2O atau uap air dengan perbandingan tertentu. Lalu, selain itu, untuk mengidentifikasi senyawa hidrokarbon ini berlangsung pembakaran yang sempurna, kita bisa uji dengan menggunakan kertas kobalt biru yang akan berubah menjadi warna merah muda yang menandakan bahwa adanya senyawa H2O. Sedangkan kita bisa menggunakan reaksi air kapur untuk mendeteksi keberadaan CO2. Jika sampel ada CO2-nya, maka dia akan berubah menjadi warna putih keruh. Nah, seperti inilah percobaannya. Sampel ditambahkan dengan oksidator sebagai katalis, lalu dibakar di dalam tabung reaksi yang dihubungkan ke pipa bengkok yang langsung dicelupkan ke dalam air kapur. Nah, ini reaksi yang terjadi ketika sampel mengandung CO2 langsung ditangkap oleh air kapur, dan ketika air kapurnya berubah menjadi keruh, disitulah letak bahwa sampel disimpulkan mengandung CO2. Untuk H2O tinggal dicelupkan saja dengan menggunakan kertas kobalt biru. Jika kertas kobalt berubah menjadi merah muda, maka sampel positif mengandung H2O. Sebaliknya, jika reaksi pembakaran merupakan reaksi pembakaran tidak sempurna, maka hasilnya akan negatif. Nah, ciri terjadinya reaksi pembakaran tidak sempurna itu adalah terbentuknya jelaga hitam pada saat reaksi. Contoh, kalau kamu suka makan sate atau suka bakar-bakar makanan gitu kan, itu pasti ada partikel-partikel yang warnanya hitam. Nah, itu sebenarnya adalah hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Jadi dihasilkan jelaga hitam berupa partikulat karbon yang menempel pada makanan kamu gitu ya. Maka sebenarnya sangat tidak disarankan kita untuk terlalu banyak makan makanan yang dibakar. Kenapa sih nggak boleh banyak-banyak? Nah, selanjutnya akan dibahas alasannya ya. Pembakaran sempurna maupun tidak sempurna akan menghasilkan gas buang yang jika terlalu banyak konsentrasinya di alam itu efeknya sangat negatif. Yang pertama ada partikulat karbon. Partikulat karbon biasanya dihasilkan di industri atau di asap kendaraan bermotor atau di pembakaran-pembakaran yang menghasilkan debu berwarna hitam ya. Dan di situ ada partikulat-partikulat karbon atau C yang berterbangan. Efek negatif dari partikulat karbon itu adalah kalau misalnya dia sampai ke lapisan tempat pesawat terbang untuk terbang, nah dia bisa mengganggu pandangan dari si pilot. Yang kedua, partikulat karbon juga dapat mengganggu atau mengurangi jumlah panas yang sampai ke permukaan bumi sehingga mempengaruhi perubahan iklim.
Selain partikulat karbon, pada asap kendaraan bermotor atau asap pabrik juga seringkali dihasilkan senyawa berupa timbal ya, partikulat timbal yang sifatnya dapat merusak otak dan bersifat karsinogenik di tubuh, tidak bisa diuraikan dan dapat menyebabkan kanker. Selain itu, pembakaran tidak sempurna itu juga biasanya menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida sifatnya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, namun dia dapat menggantikan ikatan antara oksigen dengan hemoglobin. Jadi, gas karbon monoksida ketika masuk terlalu banyak ke dalam tubuh, dia akan mengganggu ikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Ya, jadi seharusnya hemoglobin itu membawa oksigen ke dalam tubuh, tapi ketika ada si CO, dia akan lebih menyukai, daya tariknya lebih terikat ke CO, sehingga asupan oksigen di dalam darah berkurang, maka bisa menyebabkan kematian. Hal ini terjadi, contohnya sudah ada kasus ya, ketika kita terlalu lama berada di kendaraan bermotor, di mobil. Nah, AC mobil itu kan sistemnya adalah menyerap udara dari luar, ya kan? Nah, ketika yang dihirup ada gas CO lalu ditransfer ke kita yang di dalam mobil, terjadilah keracunan CO. Gitu ya, keracunan CO. Jadi kondisinya mobil berhenti, AC dinyalakan, keracunan CO, dan itu sama sekali tidak kita sadari. Kenapa? Yaitu karena sifat CO-nya itu sendiri tadi. Dia tidak berasa, tidak berbau, gitu kan? Namun dia bisa meracuni secara tidak sadar dan menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya ada gas karbon dioksida. Loh, karbon dioksida kan dihasilkan dari pembakaran yang sempurna. Kenapa karbon dioksida memiliki efek negatif? Nah, kalau untuk karbon dioksida sebenarnya juga dihasilkan oleh kita sebagai manusia. Ya, ketika kita bernafas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida gitu ya, sebagai hasil pembakaran dari dalam tubuh kita. Namun, di sini untuk CO2 yang berlebihan pun itu tidak baik. Kenapa? Karena karbon dioksida bisa menimbulkan efek rumah kaca terhadap bumi. Efek rumah kaca itu bukan sebenarnya efek karena banyak rumah kaca ya, tapi itu adalah istilah dari pemantulan cahaya. Jadi ketika cahaya matahari sampai ke bumi, ketika dia sampai di permukaan bumi, dia akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun pada atmosfer kita sudah terlalu banyak CO2 gitu ya. Jadi pada saat dipantulkan ke udara, ke atmosfer, nah ketemu terlalu banyak CO2, dia sifatnya dia bisa memantulkan kembali si cahaya matahari. Sehingga kalau ini terus-menerus terjadi, bumi makin lama makin panas gitu. Terjadilah pemanasan global. Solusinya ya perbanyaklah pohon gitu ya. Karena pohon ketika siang hari, ketika panas datang, ya kan, dia bernafas dengan menghasilkan oksigen gitu. Jadi mengurangi CO2, si pohon akan membutuhkan CO2 untuk bernafas dan mengeluarkan oksigen. Sehingga tercapailah keseimbangan lagi di muka bumi ini. Selanjutnya, pada pembakaran juga seringkali dihasilkan oksida belerang. Oksida belerang itu bisa gas SO2 atau belerang dioksida dan SO3 atau belerang trioksida. Dua-duanya sama-sama memberikan efek buruk bagi lingkungan. Khususnya, mereka bisa menyebabkan terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah kondisi di mana air hujan memiliki pH kurang dari 5,6. Apa yang terjadi ketika hujan asam terjadi di muka bumi? Hujan asam dapat merusak logam pertama untuk kehidupan ya.
secara nggak langsung terhadap benda mati seperti itu. Namun untuk makhluk hidup apa saja sih yang sering atau yang langsung terkena efeknya? Itu adalah tumbuhan. Efek negatif pertama bagi tumbuhan adalah akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan sel-sel tanaman. Yang kedua, hujan asam bisa mengganggu atau mengakibatkan stres pada saat penyerbukan. Lalu yang ketiga, hujan asam dapat menekan laju pertumbuhan tanaman. Yang keempat, proses fiksasi nitrogen juga akan terhambat. Seperti itu. Lalu selain tumbuhan, hewan-hewan pun, terutama hewan laut gitu ya, akan mendapatkan efek dari hujan asam. Contohnya, ikan salmon. Dia akan mati jika pH air laut mencapai 5,5. Dan umumnya organisme laut yang lain akan mati pada pH kurang dari 4. Gitu, ya. Nah, itu dia efek-efek negatif dari pembakaran sempurna maupun tidak sempurna dari senyawa hidrokarbon. Nah, efek-efek pembakaran ini itu sering sekali dan sudah banyak terjadi di sekitar kita. Sebagai generasi muda, mari kita kurangi pembakaran-pembakaran yang kita lakukan. Contoh, kalau masih ada di sekitar kalian orang tua yang kurang paham atau apa gitu ya, kalian bisa membagikan ilmu ini. Yuk, mari Pa, Ma, kita kurangi budaya membakar sampah. Lalu, mari kalian, para pengguna kendaraan bermotor, tolong diperhatikan filtrasi di knalpotnya. Jadi setidaknya kalau kita belum bisa menemukan teknologi yang benar-benar bisa menghasilkan gas yang bermanfaat ketika terjadi pembakaran senyawa hidrokarbon, setidaknya kita bisa menguranginya. Salah satunya adalah kalau kalian atau siapapun di sekitar kita yang punya kendaraan bermotor, mari kita gunakan filtrasi di knalpotnya atau di tempat pembuangan gasnya untuk mengurangi produksi gas-gas yang tidak sempurna tersebut ya. Lalu, kita juga bisa memperbanyak menanam pohon-pohon hijau di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan. Yuk sayangi bumiku, bumiku bumimu, bumi kita semua. Bumi kita rumah kita, bumi kita butuh kita, bumi kita untuk kita. Yuk jaga bumi